Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita masih berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah tentunya sesuai dengan informasi yang sudah diberikan teman-teman ya dari Kemdikbud bahwa untuk pengumuman itu sudah disampaikan kemarin tanggal 21 Desember 2021. Nah tentunya teman-teman sudah tahu semua ya, dan tentunya teman-teman juga sudah mengunduh untuk seleksi untuk hasil seleksi kompetensi tahap 2. Nah, tentunya teman-teman bisa melihat apakah teman-teman itu sudah sesuai apa belum nilainya. Ya, nanti di dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan yang perlu dilakukan ya bagi yang lulus ya, bagi yang lulus tetapi tidak mengisi formasi ya bagi P1, P2 atau P3. Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan ya sambil kita menunggu nanti apakah di seleksi tahap 3 itu ada atau tidak. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, seperti biasa kita ingatkan kembali teman-teman ya, bagi kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, jadi yang kemarin sudah melihat baik itu secara individu ya melalui guru ppk.kemdikbud.go.id ya. Di sini teman-teman sudah melihat apakah teman-teman itu dinyatakan lulus dan mengisi formasi apa tidak ya. Jadi yang kedua teman-teman bisa mengunduh ya. Jadi bisa mengunduh dan bisa melihat ya siapa saja pesaing kalian ya. Jadi bisa melihat siapa saja yang daftar di dalam sekolah tersebut sehingga teman-teman bisa melihat nilainya berapa. Dan teman-teman itu yang paling penting adalah ketika teman-teman itu berhak mendapatkan afirmasi ya, apakah afirmasi kalian itu sudah diakui atau belum. Nah, itu nanti teman-teman bisa dicek dan teman-teman bisa mengikuti beberapa tahapan ya. Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan bagi teman-teman yang lulus ya, tapi tidak mengisi formasi ya, bisa P1, P2 ataupun P3. Jadi yang pertama kita jelaskan dulu teman-teman ya untuk keterangan kodenya. Ini teman-teman juga harus paham ya. Ini ada keterangan kode yang mana teman-teman juga harus harus tahu ya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak tahu ya, jadi itu nanti juga kesulitan teman-teman. Ini ya, jadi kita mulai dulu dari keterangan kodenya ya. Jadi yang pertama ya teman-teman itu ada kode P1 ya. Tentunya teman-teman nanti ketika melihat hasil ada kode P1. P1 itu artinya peserta memenuhi nilai ambang batas di kategori 1 sesuai dengan Permenpan teman-teman ya di 1169. Setelah itu ada P2 ya. Ini juga sama, dia passing grade ya, tetapi dia tidak mengisi formasi. Sama juga dengan P3 ya. Jadi dia memenuhi passing grade atau nilai ambang batas di kategori 3, tapi dia tidak mendapatkan formasi atau tidak mengisi formasi. Yang terakhir ada L lulus ya. Nah, ini atau yang terakhir ada TL tidak lulus dan juga ada TH atau tidak hadir. Nanti mungkin juga ada yang TMS, ini berarti tidak berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi 2. Ya, terus yang kedua adalah afirmasi ya. Di sini ada A. A itu adalah sertifikat pendidik ya. Yang B ini adalah usia di atas 35 tahun. Ya, di nanti ada yang C ya, ini adalah penyandang disabilitas, yang D adalah pelamar X tenaga honorer kategori 2. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat teman-teman ini masuk di P1, P2, P3 atau teman-teman misalkan P1L. Ya, berarti artinya teman-teman memenuhi passing grade dan lulus mengisi formasi ya. Yang berikutnya teman-teman ini yang perlu kalian perhatikan ya ketika teman-teman sudah mengetahui kode kalian P1, P2 atau P3. Yang pertama adalah cek hasil prasanggah ya, sudah sesuai atau belum dengan hasil ujian kalian. Ini tentunya teman-teman kemarin ketika ujian di lokasi ya, di lokasi itu bisa melihat hasilnya secara langsung. Ya, jadi bisa melihat hasilnya secara langsung berapa nilai teknis kalian ya, teknis murni kalian berapa, terus manajerial dan sosionya berapa, wawancaranya berapa, dan yang terakhir apakah sudah sesuai apa belum. Itu teman-teman cek di hasil prasanggahnya ya. Jadi teman-teman nanti download aja yang di sini ya, silahkan di download. Nanti di sini akan muncul semuanya ya, jadi semuanya akan muncul. Nah, teman-teman nanti bisa dicek ya apakah nilai kalian itu sudah sesuai atau belum ya. Nanti teman-teman bisa dicek apakah nilainya itu sudah sesuai atau belum ya. Di sini nanti teman-teman bisa dilihat ini nilainya murninya berapa, apakah sudah mendapatkan afirmasi atau belum ya. Afirmasinya sudah diakui atau belum. Nah, di sini teman-teman memiliki kode P1,
ya, P2 ataupun P3 ya. Yang berikutnya adalah teman-teman ketika ini sudah sesuai ya. Jadi teman-teman pastikan sudah sesuai atau belum. Terus yang kedua, bagi yang memenuhi syarat afirmasi ya cek nilai afirmasinya sudah diakui atau belum. Ini juga penting teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus melihat apakah teman-teman itu sudah diakui atau belum afirmasinya. Nah, cara ceknya di mana ya? Cara ceknya di sini teman-teman. Nah, cara ceknya di sini. Afirmasi itu sudah diakui atau belum di sini ya, di keterangan afirmasi. Nih. Kalau AB ini berarti dia memiliki sertifikat mendidik dan juga memiliki usia. Mendapatkan afirmasi usia. Di sini nanti ada teknisnya ya. Teknisnya di sini teknisnya murni ya, afirmasinya 500. Ini berarti dia sudah mendapatkan nilai afirmasi. Ya, ini juga sudah mendapatkan nilai afirmasi lah. Nanti misalkan di sini teman-teman ya, ini memang misalkan seharusnya mendapatkan afirmasi tetapi tidak mendapatkan afirmasi ya, teman-teman bisa melakukan sanggah. Ya, jadi itu teman-teman jadi harus mengecek dulu hasilnya apakah hasilnya itu sudah sesuai atau belum. Jadi artinya apakah teman-teman yang berhak mendapatkan afirmasi itu bisa mendapatkan afirmasi apa tidak, atau sudah mendapatkan afirmasi atau belum ya, seperti itu. Jadi yang dilihat adalah 2 poin ya, di sini di poin afirmasi dan juga di keterangan afirmasi ya, seperti itu teman-teman. Nah, nanti yang teman-teman juga ada yang P2 mungkin ya. P2 juga sama, dilihat apakah afirmasinya sudah masuk atau belum ya. Yang berikutnya adalah jika ada kesalahan nilai afirmasi ya atau belum masuk, lakukan sanggah ya pada tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2021. Ini tentunya di laman SSCASN teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang seperti yang sudah kita jelaskan, jadi afirmasinya apakah sudah diakui atau belum ya. Jadi kalau misalkan belum ada nilai afirmasi yang belum masuk ya, segera lakukan sanggah di tanggal yang sudah disesuaikan ya. Terus yang berikutnya adalah jika data dan nilai sudah benar, jadi artinya di hasil tes yang di lokasi atau di lapangan itu sudah sama dengan yang hasil prasangga, artinya teman-teman ya bisa menunggu nanti semoga saja ada seleksi di tahap 3. Nanti tahap 3 kapan ya, kita tunggu informasi selanjutnya apakah ada atau tidak, tapi tentunya masih ada tetapi di tahun 2022 teman-teman ya. Nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjutnya lagi ya. Terus yang berikutnya yang terakhir ini adalah teman-teman banyak-banyak berdoa ya. Jadi semoga yang lulus dan belum mengisi formasi ya itu bisa mendapatkan kebijakan yang terbaik di tahun 2022. Ya, nanti semoga saja bisa mengisi formasi ya. Jadi misalkan nanti ada di 2022 kan direncanakan banyak sekali ya untuk formasi guru ya P3K di tahun 2022. Ya, semoga saja nanti yang sudah lolos tapi belum mengisi formasi bisa mendapatkan formasi ya. Jadi nanti teman-teman nanti bisa cek di video kita ya, di sini nanti ada solusi bagi teman-teman dari Kemdikbud ya, teman-teman bisa ketikkan aja di video kita. Nah, di sini nanti ada solusi Kemdikbud ya bagi guru honorer yang lulus passing grade ya tetapi tidak dapat formasi ya, seperti itu teman-teman. Terus yang berikutnya teman-teman ya, ini yang terakhir teman-teman ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan apakah nilainya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti di sini teman-teman ya, baik yang P1, P2 atau P3 ya, di sini ada yang P2 ya, di sini ada P2, tetapi ini P2-nya ini bukan usia 50 ya, tapi ini P2-nya hanya usia ya, di sini ada masuk ke P2. Ya, di sini ada P1 ya. Ada P1, ada P2, P3. Ini teman-teman dicek apakah afirmasinya sudah masuk atau belum ya, di sini. Afirmasinya masuk atau belum, terus di sini keterangan afirmasinya sudah AB ataupun yang lain ya. Terus teman-teman cek ini adalah nilai hasil di lokasi ujian ya. Jadi ketika teman-teman di lokasi ujian, di sini tentunya ada nilai manajerial sosiokultural, ada wawancara, dan nilai teknis. Dan ini disamakan dengan hasil prasanggahnya ya. Disamakan dengan hasil prasanggahnya. Apakah nilai-nilainya ini sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, berarti teman-teman tentunya hasilnya sudah sesuai ya. Tetapi kalau tidak ya, lakukan sanggah. Nah, terus yang berikutnya ini ya. Nanti file-file yang perlu dilampirkan ketika teman-teman sanggah ya, nanti teman-teman ya sesuai dengan yang kalian yang tidak sesuai ya. Kalau misalkan yang tidak sesuai adalah nilainya ya, tentunya teman-teman harus memiliki nilai sebelumnya ya. Jadi nilai sanggah ini nilai sebelum nilai asli ya, ketika teman-teman itu mengikuti ujian ya, tentunya teman-teman sudah memiliki ini. Ini nanti bisa digabungkan ya, bisa ditandai, nanti digabungkan dengan yang sebelumnya ini. Jadi nanti digabungkan sehingga nanti teman-teman tahu misalkan ada nilai yang tidak sama ya, misalkan di manajerial yang seharusnya misalkan 80 ya, ternyata di hasil prasanggah itu misalkan hanya 70. Itu bisa dilakukan sanggah.
Terus untuk cara sanggah nanti teman-teman bisa cek ya di laman SSCASN. Ini nanti tanggal 22 ya, 22 sampai dengan tanggal 24 teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mengajukan sanggah bagi teman-teman yang misalkan berhak mendapatkan afirmasi ya. Terus yang afirmasi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk yang afirmasi teman-teman nanti bisa harus melihat syarat-syaratnya ya. Di sini ada syarat-syaratnya. Untuk mendapatkan afirmasi sertifikat mendidik itu harus seperti apa ya. Terus usia 35 seperti apa, terus penampilan penyandang disabilitas seperti apa ya. Terus X tenaga honorer kategori itu seperti apa ya. Teman-teman nanti bisa cek aja di sini ya. Di video kita juga ada ya. Jadi syarat afirmasi ya, teman-teman bisa ketikkan aja seperti ini. Nah ini ya, ada penting saat afirmasi bisa diakui atau dipakai di tahap 2. Nanti teman-teman bisa cek sama dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. Ini adalah untuk syarat afirmasi ya. Terus yang berikutnya adalah sanggah teman-teman ya. Jadi untuk sanggah itu yang perlu kita ingatkan kembali ya, bahwa sanggah itu adalah untuk menyanggah diri kita sendiri ya. Misalkan teman-teman ada orang lain yang misalkan tidak sesuai ya, biarkan mereka melakukan sanggah sendiri. Jadi sanggah itu untuk diri kita sendiri. Ya, yang bisa disanggah itu ada ini beberapa poinnya ya. Afirmasi tenaga honorer kategori 2 mungkin perlu diakui ya. Afirmasi disabilitas, usia, sertifikat mendidik ya, teknis ya, terus ini nilai sosio kultural manajerial, nilai wawancara dan juga nilai total. Ini teman-teman nanti bagi yang ada tidak kesesuaian teman-teman bisa melakukan sanggah ya. Terus yang terakhir teman-teman ya, di laman SSCASN. Di laman SSCASN. Nah, di sini nanti teman-teman bagi yang tidak lolos ya, yang tidak lolos di tahap 2, untuk sementara sanggahnya memang belum dibuka teman-teman. Ya, jadi sesuai jadwal memang hari ini ya, sampai dengan tanggal 24 ini ditunggu saja. Terus yang mungkin yang tidak lolos dan nilainya sudah sesuai ya, teman-teman nanti berdoa saja untuk semoga bisa mengikuti formasi P3K di tahap 3. Ya, semoga saja. Nah, terus bagi teman-teman yang sudah lolos ya, jadi teman-teman yang sudah lolos dan mengisi formasi ini banyak-banyak berdoa teman-teman ya, semoga di hasil prasanggah ya, karena masih ada masa sanggah itu, semoga tidak ada perubahan hasil ya, sehingga teman-teman tetap bisa lulus dan mengisi formasi ya. Di sini karena masih ada informasi ketika teman-teman login di SSCASN, di sini ada informasi ya bahwa hasil prasanggah. Jadi yang di sini teman-teman ini adalah hasil prasanggah ya, di sini masih hasil prasanggah ya, karena belum hasil murni ya, karena masih ada jadwal untuk pengumuman hasil pasca sanggah ya. Di sini ada informasi hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi ya. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nanti kalau teman-teman cek di sini, nanti masih ada informasi ini teman-teman ya. Ada pengumuman hasil seleksi kompetensi 2. Di sini ada masa sanggah ya, 22 sampai dengan 24. Terus ada jawab sanggah 24 sampai dengan 30. Di sini pengumuman pasca masa sanggah tahap 2 31 Desember. Ini yang final itu adalah yang di poin 4 ya, tanggal 31. Jadi teman-teman banyak-banyak berdoa yang sudah mengisi formasi ya. Semoga tidak ada perubahan, dan semoga teman-teman yang belum mengisi formasi dan juga belum lulus ya, semoga ada kebijakan yang terbaik dan teman-teman bisa mengikuti di seleksi tahap 3. Semoga teman-teman bisa lolos semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini ya, yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.